Ibu. Bagaimana kabarnya Anda? Alhamdulillah sehat, Bu. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai ekonomi ya. Silakan dipersiapkan bukunya Nanda. Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Lagi silakan diikuti teman-temannya. Baik, Bu, sebelum mulai pelajaran, seperti kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Alia Cynthia Putri, Aprilia Nur Kristina, Eza Salsabila, Kairani Aulia Rahma, Khairul Nisa Manzura, Murija Novia Putri, Aziza Vendra. Lengkap ya semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Anda semua. Baiklah. Pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep ilmu ekonomi. Ada yang tahu apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, bagus, beri applause dulu untuk kami. Oke, sudah dijelaskan oleh temannya tadi apa itu ilmu ekonomi. Jadi dulu jelaskan lagi, ilmu ekonomi itu adalah ilmu sosial yang mempelajari manusia itu menghadapi masalah-masalah ekonomi, baik itu sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi Anda semua, inti dari ilmu ekonomi itu adalah bagaimana manusia dan masyarakat memahami kenyataan adanya kelangkaan sumber daya, kebutuhan yang tak terbatas, dan bagaimana memilih alternatif yang terbaik untuk mengatasi atau menghadapi kelangkaan-kelangkaan serta kebutuhan yang terbatas. Bisa dipahami ya Nanda mengenai ilmu ekonomi? Bisa, Bu. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan sejarah dari ilmu ekonomi ini. Jadi, istilah ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Nah, kata ini pertama kali dikenalkan oleh tokoh yang bernama Xenophon. Siapa Anda? Xenophon. Nah, beliau ini menulis buku yang berjudul Oikonomics. Nah, ini tuh membahas mengenai seni pengelolaan rumah tangga. Jadi Xenophon ini menjelaskan bahwa pada masa itu bangsa Yunani ini terdiri dari berbagai suku dan mereka membentuk sebuah negara atau kota besar yang mandiri untuk memahami serta untuk membuat keputusan pada masa itu. Jadi oleh karena itu ilmu ekonomi ini pada awalnya hanya sebagai seni pengelolaan rumah tangga dan berkembang menjadi pengelolaan negara. Nah, ini adalah sejarah singkat mengenai ilmu ekonomi ini. Kemudian, pembagian dari ilmu ekonomi ini ada 4 ya Ananda. Yang pertama itu bisa dilihat di modul Ananda masing-masing. Di situ yang pertama berdasarkan ruang lingkup, yaitu mikroekonomi dan juga makroekonomi. Tentu Ananda sudah tidak asing lagi mendengar mikro dan makroekonomi. Biar Ibu jelaskan lagi, mikroekonomi ini mempelajari perilaku unit ekonomi individual seperti rumah tangga, perusahaan, dan pasar tertentu. Nah, fokusnya ini meliputi mekanisme penentuan harga, teori permintaan dan penawaran, serta struktur pasar. Misalnya, ketika harga cabai naik, mikroekonomi ini mempelajari dan memberikan arahan kepada konsumen untuk mengurangi
Inilah yang disebut dengan mikroekonomi. Nah, di sisi lainnya, kebalikannya, yaitu makroekonomi, menganalisis perekonomian secara keseluruhan. Berbeda dengan mikroekonomi. Mikroekonomi tadi adalah individu, dan makroekonomi ini mencakup keseluruhannya. Sebagai contohnya, ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Nah, makroekonomi ini membahas dampaknya terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi bisa disimpulkan ya Nanda, kalau mikro itu ruang lingkupnya kecil dan makro itu ruang lingkupnya besar. Bisa dipahami ya Nanda semua? Oke. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat analisis. Nah, ini ada ekonomi positif dan normatif. Ada yang bisa menjelaskan mengenai ekonomi positif dan ekonomi normatif? Dua orang saja. Ya, boleh Nesa? Ekonomi positif itu dia bersifat objektif dan berbasis fakta. Kayak misalnya itu dia tuh mendeskripsikan apa yang akan terjadi atau memberikan Ya, dihapus dulu untuk Nesa. Nah, untuk yang ekonomi normatif, ada yang tahu saya Bu? Nah, ekonomi normatif itu mengandung unsur subjektif dan rekomendasi kebijakan. Nah, itu pernyataan itu biasanya selalu menggunakan kata seharusnya atau harusnya. Oke, bagus sekali. Nah, sudah dijelaskan oleh Eza yaitu mengenai ekonomi normatif. Nah, contoh kecilnya seperti pemerintah seharusnya menaikkan upah minimum untuk mengurangi kemiskinan. Nah, ini adalah pandangan normatif karena melibatkan nilai-nilai moral dan politik. Yang ketiga, berdasarkan bidang kajian terapan. Nah, ilmu ekonomi juga memiliki berbagai cabang terapan yang fokus pada isu-isu spesifik seperti ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi internasional, dan ekonomi pembangunan. Nah, untuk yang terakhirnya yaitu ada berdasarkan pendekatan waktu, statis versus dinamis. Nah, pendekatan statis menganalisis perekonomian pada satu titik waktu tertentu, sementara pendekatan dinamis memperhatikan perubahan variabel ekonomi dari waktu ke waktu. Sebagai contohnya, studi tentang inflasi tahun 2023 bersifat statis, sedangkan analisis tren inflasi dari 2000 hingga 2023 bersifat dinamis. Nah, tadi pada awal tadi Ibu ada menyinggung mengenai kelangkaan. Di sini kelangkaan itu memaksa kita untuk memilih. Nah, dan setiap pilihan selalu memiliki biaya peluang. Biaya peluang itu adalah nilai dari pilihan yang Ananda korbankan dan demi nilai yang akan Ananda ambil atau pilihan yang akan diambil. Itu adalah biaya peluang. Sebagai contohnya, jika Ananda memilih untuk fokus belajar atau ingin bekerja part-time. Nah, jika Ananda memilih bekerja, biaya peluangnya itu adalah nilai akademik Ananda yang mungkin menurun. Nah, begitupun sebaliknya, jika Ananda fokus untuk belajar, biaya peluangnya adalah penghasilan yang tidak didapatkan. Ini mengenai biaya peluang. Oke, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Semoga Ananda paham. Apa ada yang perlu dipertanyakan? Boleh, Aliasa. Apa contoh kata tentang konsep biaya peluang? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Barusan Ibu sudah bilang mengenai biaya peluang. Jadi biaya peluang itu adalah nilai dari pilihan yang Alia korbankan demi pilihan yang akan diambil. Sebagai contoh, misal Alia memiliki uang 50.000, kemudian uang 50.000 itu Alia gunakan untuk membeli makanan cepat saji. Nah, biaya peluangnya yaitu Alia tidak membeli barang yang seharga 50.000 seperti buku atau internet dan sebagainya. Nah, jadi biaya peluangnya itu yang tidak Alia pilih, yang Alia korbankan. Itu yang dimaksud dengan biaya peluang. Nah, paham Alia? Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh, Lil? Tadi kan katanya kalau
sumber daya itu terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, oleh karena itu manusia harus memiliki pilihan. Nah, setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi. Jadi, yang konsekuensinya itulah yang disebut dengan biaya peluang. Itu mulai dari pilihan yang dikorbankan demi pilihan yang diambil. Kemudian mengenai orang yang suka membeli barang-barang mewah itu bisa dilihat dari dua sisi ya. Artinya yang pertama salah skala prioritas atau struktur faktor individu. Nah, banyak orang yang ingin memenuhi kebutuhan tersiernya, yaitu kebutuhan akan barang-barang mewah yang sebenarnya itu tuh tidak saat itu tidak perlu dipenuhi, tapi dia menganggap itu hal yang penting dikarenakan bisa jadi karena pengaruh gaya hidup, media sosial, dan lingkungan sekitarnya. Nah, dalam hal ini individu mungkin lebih mementingkan gengsinya dibandingkan dengan kebutuhan primernya. Kemudian untuk opsi yang kedua bisa sistem ekonomi yang mendorong konsumsi. Nah, ini adalah faktor struktural. Sistem ekonomi saat ini, terutama kapitalisme, memang didorong oleh konsumsi. Jadi konsumsi masyarakat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Jadi banyak sekali strategi pemasaran yang mendorong untuk membeli sekarang, bayar nanti. Ibaratnya pembelian kredit, cicilan, dan sejenisnya. Nah, ini yang membuat orang merasa dipaksakan oleh keadaan tekanan sosial atau karena sistem yang memang memfasilitasi konsumsi tanpa perencanaannya yang matang. Jadi penjelasannya adalah bisa karena keduanya, yaitu skala prioritas dan sistem ekonomi yang mendorong perilaku konsumtif. April, tidak paham? Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, semoga Ananda semua paham dan Ibu berharap Ananda memahami materi kita pada hari ini. Oke, karena Ananda sudah paham katanya, bisa satu orang menyimpulkan mengenai materi kita pada hari ini. Oke, baik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu ilmu ekonomi ini bagian dari ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia menghadapi masalah ekonomi baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Inti dari ilmu ekonomi ini merupakan bagaimana manusia dan masyarakat menghadapi kenyataan adanya kelangkaan sumber daya dan kebutuhan yang tidak terbatas serta bagaimana memilih alternatif terbaik secara efisien. Bagus sekali, Bu Ria. Oke, Ibu anggap Ananda semua sudah paham ya. Baik, untuk melihat apakah Ananda sudah paham atau tidaknya, Ibu ingin coba dibuka. Ibu akan memberikan Ananda pekerjaan rumah, itu tugasnya pada halaman 79. Itu dikumpulkan minggu depan. Ibu harap Ananda semua mengerjakannya dengan baik dan jangan sampai ada yang tidak membuat. Oke? Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa minggu depan dan tolong tugasnya jangan ada yang tidak membuat. Oke. Sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.